Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Adelia Firya Rahman Kusuma. Saya Fadia Dara Jelita. Saya Nadif Tanasya Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang urinometer. Urinometer, seperti yang kita tahu, merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan sebagai pengukur dari kepekatan cairan urin. Urinometer memiliki dua jenis, yaitu urinometer manual dan urinometer elektrik. Bentuk urinometer sendiri itu menggelembung pada bagian bawah dan kecil pada bagian tangkai yang biasanya digunakan sebagai pegangan pada saat memutar urinometer. Tujuan dan fungsi urinometer. Urinometer bertujuan untuk mengetahui fungsi pemekatan atau pengenceran oleh ginjal dan komposisi serta dilusi urin itu sendiri. Fungsi urinometer yaitu alat yang berfungsi sebagai pengukur berat jenis pada urin. Bagian-bagian urinometer. Urinometer memiliki tiga bagian. Yang pertama, the fluid atau pelampung, merupakan bagian yang mengandung udara. Yang kedua, weight atau pemberat, merupakan bagian ujung bawah urinometer. Yang ketiga, stem atau batang, memiliki kalibrasi angka yang ditandai untuk mengukur berat jenis. Selanjutnya ada prinsip cara kerja dan pembacaan hasil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja dari urinometer. Sebelumnya, urinometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau densitas urin yang merupakan indikator konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Berat jenis urin dapat memberikan informasi tentang fungsi ginjal dan tingkat hidrasi tubuh. Urinometer bekerja berdasarkan prinsip Archimedes yang menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya ada pengukuran berat jenis. Pengukuran berat jenis, urinometer adalah silinder kaca dengan skala pengukuran yang dirancang untuk mengapung dalam cairan. Dalam hal ini adalah urin. Ketika urinometer dimasukkan ke dalam urin, ia akan mengapung dan kedalaman apungnya tergantung pada berat jenis urin itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan urinometer. Yang pertama, persiapkan alat dan sampel. Siapkan tabung urinometer dan pastikan sudah bersih. Kumpulkan sampel urin dalam tabung urinometer hingga mencapai 3/4 dan dari tinggi tabung, yaitu 40 mili. Selanjutnya, kedua ada mengapungkan urinometer. Perlahan-lahan masukkan urinometer ke dalam sampel urin dengan memegang bagian atas alat. Pastikan untuk menurunkannya secara perlahan agar tidak menimbulkan gelembung udara. Urinometer akan mengapung karena bagian bawahnya lebih berat. Urinometer harus mengapung bebas tanpa menyentuh sisi tabung untuk memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga ada pembacaan skala. Tunggu sampai urinometer benar-benar stabil atau tidak bergerak. Saat urinometer berhenti bergerak, perhatikan skala yang tertera pada alat. Bacalah skala pada titik di mana permukaan urin menyentuh urinometer. Untuk mendapatkan pembacaan yang akurat, pandanglah skala pada ketinggian mata sehingga garis pandang sejajar dengan permukaan urin, sehingga menyebabkan efek meniskus. Keempat, ada interpretasi hasil. Skala pada urinometer akan menunjukkan berat jenis urin. Nilai normal berat jenis urin berkisar antara 1005 hingga 1030. Nilai berat jenis yang lebih tinggi, misalnya lebih dari 1030, dapat mengindikasikan urin yang sangat pekat, yang bisa terjadi karena dehidrasi atau penyakit tertentu. Nilai yang lebih rendah, misalnya kurang dari 1005, bisa mengindikasi urin yang sangat encer
yang mungkin disebabkan oleh overhidrasi atau masalah ginjal. Supaya lebih jelas lagi, berikut adalah penayangan video cara penggunaan urinometer dengan baik dan benar. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai BJ urinometer ya. Kita bahas secara ringkas dan rinci. Nah, untuk pemeriksaan berat jenis urin atau specific gravity menggunakan teknik urinometer, teman-teman perlu ketahui bahwa pemeriksaan ini pertama untuk mengukur BJ urin dengan menggunakan spesimen urin yang cukup banyak. Di sini ya, beda dengan refraktometer yang menggunakan urin sangat sedikit. Nah, kira-kira ini berdasarkan prinsipnya yaitu pengapungan urinometer pada urin ya, kita masukkan nanti, maka akan mengapung dan minuskus permukaan itu dibaca, garis skalanya itu menunjukkan berat jenis atau berat jenis sementara yang belum dikoreksi berdasarkan kenaikan suhu. Nah, ya yang perlu kita ketahui pertama, yang perlu kita siapkan adalah yang utama adalah untuk alatnya adalah urinometer. Nah, ini urinometer ya. Urinometer ini seperti ini ya. Ini urinometer yang besar. Jadi urinometer ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kebetulan yang kita pegang adalah urinometer yang berukuran besar. Kemudian apabila bejananya tidak memadai, tidak cukup, maka kita dapat menggantinya dengan gelas ukur. Bisa gelas ukur 50 ml atau gelas ukur 25 ml. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi adalah sebuah termometer untuk menerah suhunya. Nah, dan yang terakhir adalah adanya spesimen urin. Nah, kebetulan ini kita siapkan sebuah spesimen ya. Spesimen yang mana ini kita lihat agak keruh ya sedikit. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yang diperlukan adalah teman-teman rumus perhitungan. Setiap kenaikan 3 derajat Celcius maka dikalikan dengan 0,001. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara mengukur suhunya dulu. Nah, kita lihat dulu spesifikasi dari urinometer. Ini yang paling penting sekali karena ini yang menjadi hal penting. Nah, urinometer ini mulai dari tangkai yang sebelah kanan ya, BJ-nya 100 atau BJ Aquades. Kemudian ada garis 10, ya kan, garis 10. Kita zoom dulu ya. Nah, kita zoom biar dekat. Ada 10, kemudian 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, antara garis 00 dengan 10 ini ada 10 garis. Nah, di tengah-tengahnya ada 5. Berarti antara 20 dan 10 itu adalah 5. Jadi garisnya adalah 5. Jadi satu garis mewakili 1,0,1 ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mengambil di sini garisnya kita zoom lagi perdekat, ya kan? 1009 berarti kita berada menghitungnya di atas 1010 ini satu garis. 1005 berarti di garis yang panjang nomor 2 di atas 10. Apabila yang di atas tulisan 10 ini di bawahnya itu adalah 1010. Jadi sudah jelas ya teman-teman masalah pembacaan garisnya ini ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini lagi adalah suhu teranya. Nah, ini berdasarkan di sini tertulis urin prober Dr. Vogel. Jadi Dr. Vogel yang membuatnya TP 20 derajat Celcius. Jadi suhu teranya ini berdasarkan mengikuti suhu Eropa ya, 20 derajat Celcius. Sementara iklim Indonesia kurang lebih sekitar 30-an, 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi suhunya fluktuatif nanti ya, dan ini juga pastinya sebenarnya suhu urin itu tergantung urinnya baru dikeluarkan itu lebih hangat atau
lebih terasa lebih hangat ya ketimbang yang suhu yang dibiarkan selama 15 menit atau 1 jam yang memang suhunya sudah suhu ruang mendekati suhu 25-an atau 26 derajat Celcius. Nanti kalau yang hangat itu mungkin mendekati suhu tubuh ya 30 di bawah 30 derajat Celcius. Nah, nanti dikurangkan suhu urin misalnya 30 dikurangi suhu 20 dibagi 3 ya, karena kenaikannya setiap 3 derajat Celcius lalu dikali 0,01. Setelah itu nanti ditambah dengan skala yang ditunjuk pada urinometer, maka didapatkan kadar atau berat jenis urin sebenarnya. Oke ya. Nah, sekarang prosedur kerjanya yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi bejana ini ya. Bejana ini kita isi dengan urin. Nah, secukupnya saja, kurang lebih di sini ya. Kalau saya sih skalanya kurang lebih di skala 40. Lalu kita ukur suhu urinnya. Nah, ini kita masukkan termometer. Nah, setelah kita masukkan termometer, suhu urinnya nanti kita ukur dan mengukurnya kurang lebih idealnya sekitar 5 menit ya, 5 menit kalau mau yang idealnya, karena disitulah kestabilan dalam pengukuran. Boleh juga mungkin 2 menit tidak masalah, asal jangan di bawah dari 1 menit. Nah, setelah didapatkan suhunya, nah misalnya kita di sini dapat suhunya, ternyata setelah kita ukur di sini menunjukkan skalanya. Nah, ini skalanya 29 derajat Celcius ya. 29 derajat Celcius. Berarti nanti 29 kurang 20 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan ya kan 3. 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 koreksinya. Nanti ditambah nanti dengan skala yang kita ukur di BJ urin. Nah, anggap sudah selesai ya. Pengukuran suhu sudah selesai. Sekarang kita masukkan urinometernya ke dalam. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan urinometernya ke dalam. Nah, dan pastikan memang ini sudah mengapung ya. Ini mengapung. Ini dalam kondisi darurat teman-teman bisa menggunakan ini ya. Nah, bila sudah mengapung tidak menyentuh dasar, tinggal teman-teman memutarnya urinometer tadi pada tangkainya, lalu teman-teman bisa memutarnya ya. Nah, kita putar. Nah, setelah diputar nanti pada saat dia masih dalam kondisi bergerak dan berada di tengah-tengah, lalu baca skalanya. Oke, kita lihat di sini secara langsung ya di meniskusnya. Kita zoom ya. Nah, meniskusnya kita lihat dengan tanpa skala. Jadi meniskusnya ini menunjukkan ya teman-teman 1001 ya, 1001 ini. Ini mendekati BJ Aquades 100001. Kita lihat dulu, paskan dulu. Ternyata dia menunjukkan 1001 ya. Ini kurang jelas. Terlihat di sini. Berarti kita catat suhunya skala yang ditunjuk adalah 1001. Nah, sudah kan? Setelah itu teman-teman lalu kita masukkan rumus perhitungan. Rumus perhitungannya sebagai berikut ya teman-teman. Jadi BJ urin sama dengan skala urinometer ditambah suhu urin dikurangi suhu tera dibagi 3 dalam kurung dikali 0,001. Lalu dikurung lagi ya dulu, selesaikan yang di belakang nanti. Nah, setelah itu kita hitung. Tadi kan 29. Jadi 1001 ditambah 29 dikurang 20 bagi 3 kali 0,01.
Maka keluarnya satu titik atau koma, kalau di internasional satu koma ya, satu titik ya. Kalau Indonesia satu koma ya, 1,001 ditambah 0,003. Jadi keluarnya BJ urinnya adalah 1,0004. Ya, itu. Jadi BJ urin yang kita periksa hari ini kali ini adalah 1,004 atau dalam internasional 1,004 setelah kita koreksi suhunya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, kita pemeriksaan secara ringkas dengan kesederhanaan untuk pemeriksaan BJ urin ya. Jadi kita pemeriksaannya tidak mesti menggunakan alat yang memang benar-benar khusus ya. Kita bisa menggunakan bejana. Kalau memang punya alatnya yang kecil, urinometer kecil, itu lebih bagus lagi karena bejananya kecil, urinometernya juga kecil sehingga memerlukan volume urin yang lebih sedikit. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, dan pastinya kelemahan cara ini ya teman-teman. Itu pertama, kelemahan cara ini urin harus banyak. Kemudian yang kedua, masalah pengukuran suhu. Bila suhu pengukurannya itu tidak stabil, kurang tepat, maka risikonya ya teman-teman, hasilnya mungkin lebih tinggi. Dan pastinya lagi di sini ya teman-teman, Pak, yang perlu diperhatikan adalah apa namanya? Bejana juga mempengaruhi ya teman-teman. Pastinya pilihlah bejana yang pas ya, yang kompak sehingga tidak mengabaikan tangkainya, tidak mengabaikan ketinggian diapasa terapung, dan tidak mengabaikan dia ini berada menyentuh atau tepat menyentuh ya, ada rongga dia bergerak. Itu salah satu yang penting ya. Dan di sini harapannya yang pastinya penggunaan apa namanya termometernya ini harus ditera dulu ya teman-teman dengan apa namanya yang baik ya, supaya teman-teman, ada beberapa termometer yang memang seperti menggunakan termometer tertentu ada yang kurang pas, tidak mau naik-naik suhunya atau tidak turun-turun, ada pernah saya pakai itu. Jadi alangkah baiknya memang gunakanlah termometer yang skalanya jelas. Ini termometer alkohol yang diwarnai, jadi warna merah ini menurut saya sudah cocok. Lalu lagi yang penting lagi di sini teman-teman ya, pastikan memang urinnya cukup. Karena kalau tidak cukup itu tidak bisa melaksanakan pemeriksaan ini kecuali digantikan refraktometer. Nah, keuntungan dari urinometer ini adalah pengukuran BJ urinnya itu lebih luas ya. Berdasarkan tangkai tadi yang kita periksa dari 100 mendekati BJ Aquades hingga 1060. Jadi mampu mengukur urin yang BJ-nya sangat tinggi, misalnya di atas dari 1030, misalnya 1040. Misalnya pada diuresis yang berkurang. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai pemeriksaan BJ urinometer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan pastinya teman-teman semakin bersemangat untuk mendapatkan ilmu di bidang laboratorium medik. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang meliputi urinometer. Yang pertama, suhu. Suhu urin dapat mempengaruhi pembacaan. Urinometer biasanya dikalibrasi untuk bekerja pada suhu tertentu, misalnya 20 derajat Celcius. Jika sampel urin berada di suhu yang berbeda, perlu dilakukan penyesuaian hasil pembacaan. Dua, kebersihan alat, urinometer dan tabung harus bersih dari sisa-sisa urin atau zat lain yang bisa mempengaruhi hasil. Ketiga, volume urin. Tabung harus diisi dengan volume urin yang cukup agar urinometer bisa mengapung dengan baik. Selanjutnya, kategori berat jenis urin meliputi
Berat jenis normal biasanya berat jenis urin berkisar antara 1005 hingga 1030. Nilai yang lebih rendah dapat menunjukkan urin yang lebih encer, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan urin yang lebih pekat. Berat jenis rendah, misalnya nilai di bawah 1010 dapat menunjukkan kondisi seperti diabetes insipidus atau asupan cairan yang sangat tinggi. Berat jenis tinggi, misalnya nilai di atas 1025 dapat menunjukkan dehidrasi, infeksi saluran kemih, atau adanya protein atau glukosa dalam urin. Catatan penting, temperatur urin, suhu urin dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Jika suhu urin tidak sesuai dengan standar atau biasanya sekitar 20 derajat Celcius, hasil pengukuran mungkin tidak akurat. Beberapa urinometer dilengkapi dengan tabel koreksi suhu untuk menyesuaikan hasil. Kebersihan dan kalibrasi. Pastikan urinometer bersih dan terkalibrasi dengan baik untuk hasil yang akurat. Dan yang terakhir, kesimpulan, urinometer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin, memberikan indikasi tentang konsentrasi zat terlarut dalam urin. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip Archimedes, di mana berat jenis urin dibandingkan dengan air. Hasil pengukuran yang berkisar antara 1005 hingga 1030 membantu dalam penilaian status hidrasi dan identifikasi kondisi medis seperti dehidrasi atau infeksi. Akurasi pengukuran dipengaruhi oleh suhu urin dan kebersihan alat. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan atau kesalahan materi. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.